Pi Network Open Network. Tahun lalu, tepatnya 20 Februari 2025, Pi Network resmi memasuki fase Open Network. Sejak saat itu, jutaan pioner terus mengamati setiap langkahnya. Namun, di tengah begitu banyak perkembangan, satu pola tetap sama. Sebagian besar pertanyaan masih berfokus pada dua hal sempit, kapan listing besar, dan berapa harga Pi nanti. Jika cara pandang hanya berhenti di situ, pioner berisiko melewatkan hal yang jauh lebih penting, yaitu arah strategi resmi Pi dan bagaimana jaringan ini dibangun untuk jangka panjang. Dalam video ini, kita tidak akan membahas rumor atau spekulasi dari media sosial. Semua yang kita sampaikan berasal dari 3 sumber resmi Pi Network. Video anniversary 1 tahun Open Network, blog resmi Open Network Anniversary, dan blog yang menjelaskan secara rinci isi video anniversary tersebut. Dari ketiga sumber resmi ini, Pi menekankan 5 fokus utama yang menjadi inti strategi mereka. Pertama, utility, yaitu kegunaan nyata Pi dalam transaksi dan aplikasi di dunia nyata. Kedua, AI dalam App Studio, alat strategis yang mempercepat lahirnya aplikasi dari ide komunitas. Ketiga, Pi Network Ventures, yang memberikan dukungan terstruktur dan intensif untuk proyek-proyek ekosistem. Keempat, fondasi KYC dan kepatuhan, yang membangun integritas dan keamanan jaringan sejak awal. Dan kelima, desain token ekosistem, yang diarahkan untuk pengguna, bukan sekadar spekulasi harga. Video ini bukan tentang prediksi harga, dan bukan tentang jalan pintas untuk cepat kaya. Tujuannya sederhana tapi tegas, menyusun kembali peta jalan resmi Pi, supaya Anda sebagai pioner, bisa memahami dengan kepala dingin dan informasi yang valid, kemana sebenarnya jaringan ini sedang diarahkan. Tiga pilar besar versi Pi. Sekarang mari kita lihat 3 pilar besar yang menjadi fondasi strategi Pi Network. Pi secara jelas menekankan utility, mass adoption, dan user experience. Ini bukan sekadar slogan, tapi kerangka berpikir yang konsisten mereka ulang dalam video dan blog resmi 1 tahun Open Network. Pertama, utility, atau kegunaan nyata. Di banyak proyek kripto, fokus sering berhenti pada harga, bursa, atau target trading. Pi mengambil posisi berbeda. Mereka menanyakan hal yang lebih mendasar. Apa yang sebenarnya ditransaksikan dengan aset ini? Barang dan jasa apa yang bisa berpindah tangan menggunakan Pi? Tanpa jawaban yang jelas, mekanisme trading hanya menjadi permainan angka. Dalam dokumen resminya, Pi menekankan bahwa aset ini harus dipakai di dunia nyata. Di perdagangan lokal, e-commerce, game, pendidikan dan sosial, dalam ekosistem Pi Browser. Bahkan DeFi baru memiliki makna jika ada produksi dan utility nyata sebagai dasarnya, bukan sebaliknya. Kedua, mass adoption, atau adopsi massal. Jaringan ini telah berhasil mengumpulkan puluhan juta pengguna di seluruh dunia, mayoritas dari aplikasi mobile. Banyak yang sudah melalui verifikasi identitas. Mining dibuat gratis agar akses tetap terbuka, tanpa ICO, tanpa biaya masuk yang berat. Bagi developer dan pelaku usaha yang membangun di atas Pi, basis pengguna besar dan sudah terverifikasi ini adalah keunggulan strategis. Mereka tidak mulai dari nol, tidak perlu menghabiskan biaya besar untuk mendapatkan pengguna valid. Pi menunjukkan bahwa kekuatan jaringan tidak hanya dari teknologinya, tetapi juga dari skala komunitas yang siap menggunakan aplikasi di atasnya. Ketiga, user experience, atau pengalaman pengguna. Teknologi yang kuat tidak berarti mudah digunakan. Pi terus memperbaiki tools dan infrastruktur agar proses pembangunan aplikasi lebih sederhana bagi developer, dan pengalaman penggunaan lebih mudah bagi pioner biasa. Salah satu contohnya adalah AI-assisted Pi App Studio. Dengan alat ini, proses dari ide menjadi aplikasi siap pakai bisa dipercepat. Integrasi pembayaran lebih mudah, hambatan teknis bagi pembuat aplikasi diturunkan, dan fokus diarahkan pada aplikasi yang benar-benar bisa digunakan, bukan sekadar menambah fitur di atas kertas. 1 tahun Open Network bukanlah garis akhir. Pi menyebutnya sebagai titik balik strategi, momen untuk menilai capaian dan mengkomunikasikan arah ke depan. Melalui 3 pilar ini, Pi ingin menegaskan bahwa pertanyaan utama saat ini bukan sekadar bagaimana cara trading, tapi apa yang layak ditransaksikan dalam ekosistem yang sedang mereka bangun. AI App Studio, mesin utility dari bawah. Sekarang kita fokus pada AI-assisted Pi App Studio, mesin utility yang dirancang langsung dari ide pioner. Dalam video dan blog resmi, Pi menyebut App Studio berbasis AI ini sebagai sebuah lompatan besar. Bukan sekadar fitur teknis, tapi alat strategis untuk mempercepat lahirnya aplikasi dan transaksi nyata di ekosistem. Pertama, App Studio membuka akses lebih luas. Alat ini tidak hanya untuk programmer profesional. Pioner tanpa latar belakang teknis pun bisa mulai membuat aplikasi atau chatbot dengan bantuan AI. Kedua,
Integrasi pembayaran dibuat menyeluruh. Aplikasi yang dibangun di App Studio terhubung langsung dengan infrastruktur pembayaran Pi, sehingga alur transaksi sudah menjadi bagian dari desain sejak awal. Ketiga, kemampuan AI yang komprehensif memandu setiap langkah. AI membantu menulis kode, menyusun logika aplikasi, dan menghubungkan komponen dengan jaringan Pi. Pioneer tidak perlu memulai dari halaman kosong, setiap langkah diarahkan agar ide bisa segera diwujudkan. Strategi ini menyentuh satu masalah klasik dalam blockchain, kekurangan developer. Banyak jaringan memiliki teknologi kuat, tapi jumlah pembuat aplikasi terbatas, sehingga pengguna tidak menemukan cukup alasan untuk bertransaksi. Dengan App Studio, Pi menurunkan hambatan teknis, menempatkan ide bisnis dan pemahaman kebutuhan lokal lebih penting daripada kemampuan menulis kode, sehingga komunitas bisa bergerak lebih mandiri. Bayangkan sebuah contoh sederhana. Seorang pemilik toko sembako di kota kecil adalah pioner Pi. Ia paham pelanggan, tapi tidak bisa membuat aplikasi sendiri. Dengan App Studio, ia bisa merancang program loyalty. Pelanggan yang membayar dengan Pi mendapatkan poin yang bisa ditukar dengan diskon atau produk tertentu. Seluruh proses berjalan di ekosistem Pi, menghadirkan transaksi nyata. Contoh lain, sebuah komunitas pioner ingin mengatur edukasi dan kegiatan. Mereka membuat chatbot layanan komunitas melalui App Studio. Chatbot ini menjawab pertanyaan dasar tentang penggunaan Pi, mengarahkan ke sumber resmi, dan mengelola pendaftaran acara. Akses ke fitur tertentu bisa dikaitkan dengan kepemilikan Pi atau status pioner. Dua contoh ini memperlihatkan pola yang ingin dibangun Pi, dari ide seorang pioner, menjadi aplikasi fungsional, lalu melahirkan transaksi yang berulang. Inilah strategi bottom-up. Bukan hanya menunggu satu proyek besar dari atas, tapi menciptakan kondisi agar ribuan inisiatif kecil bisa tumbuh serentak. Jika berhasil, base utility Pi tidak lagi bergantung pada narasi harga, tapi pada jumlah aplikasi yang benar-benar digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pi Network Ventures, strategi dari atas. Sekarang kita naik satu level, ke strategi dari atas, yaitu melalui Pi Network Ventures. Kalau tadi App Studio membuka kesempatan untuk siapa saja mencoba membuat aplikasi, maka Ventures berbeda. Di sini, Pi tidak memilih banyak proyek, hanya beberapa saja. Tapi yang dipilih benar-benar didorong agar bisa tumbuh besar. Pertama, proyek yang masuk bisa mendapatkan dukungan dana. Tujuannya sederhana, supaya ide mereka benar-benar menjadi produk yang berjalan, bukan hanya rencana. Kedua, mereka mendapat pendampingan. Tim Pi membantu mengarahkan supaya aplikasi yang dibuat bukan hanya terlihat menarik, tetapi benar-benar dibutuhkan dan bisa bertahan lama. Ketiga, mereka dibukakan akses ke jaringan yang lebih luas. Artinya, proyek itu tidak berjalan sendirian. Mereka bisa terhubung ke komunitas, mitra usaha, bahkan pihak yang membantu memahami aturan di berbagai negara. Keempat, jika ada kendala teknis yang cukup rumit, tim Pi ikut membantu. Jadi proyek yang dipilih tidak perlu memulai semuanya dari nol tanpa arahan. Yang menarik, Ventures tidak hanya untuk proyek kripto. Bisnis biasa pun bisa ikut, selama benar-benar menggunakan Pi untuk transaksi nyata. Misalnya toko, layanan pendidikan, atau platform jasa yang ingin menjadikan Pi sebagai alat pembayaran atau program loyalty. Fokusnya tetap sama, penggunaan real, bukan sekadar menambah token untuk spekulasi. Kalau kita lihat gambaran besarnya, App Studio dan Ventures itu seperti dua jalur yang saling melengkapi. App Studio memberi kesempatan luas dari bawah. Banyak ide bisa dicoba. Dari situ akan terlihat mana yang benar-benar dipakai. Lalu Ventures memilih yang paling siap dan mendorongnya ke skala lebih besar. Dengan cara ini, Pi tidak hanya mengandalkan banyak eksperimen kecil, dan juga tidak hanya bergantung pada proyek besar saja. Keduanya berjalan bersama. Pendekatan ini penting, karena di dunia kripto sering kita lihat banyak token bermunculan, tapi sedikit yang benar-benar digunakan. Dengan menjadikan penggunaan nyata sebagai syarat utama, Pi mencoba membangun ekosistem yang tumbuh karena dipakai, bukan hanya karena hype sesaat. Desain token ekosistem. Sekarang kita masuk ke desain token ekosistem Pi, di mana Pi mengambil posisi yang berbeda dari pola umum di dunia kripto. Dalam blog resmi, dijelaskan bahwa token ekosistem dirancang terutama untuk mengajak pengguna mencoba dan memakai produk, bukan sekadar untuk penggalangan modal besar di awal. Fokus utamanya bukan menjual token untuk mengumpulkan dana, tetapi memanfaatkan token sebagai alat untuk membangun adopsi nyata. Pertama, token berfungsi sebagai insentif perilaku bagi pengguna. Misalnya, token diberikan kepada pioner yang mendaftar, menguji fitur, atau melakukan transaksi di aplikasi. Tujuannya jelas, menurunkan hambatan awal bagi pengguna baru dan mendorong mereka benar-benar mencoba produk, bukan hanya menyimpan token di dompet tanpa aktivitas. Kedua, mekanismenya dibagi ke beberapa jalur.
Pengguna bisa memperoleh token melalui program peluncuran yang diatur oleh proyek, seperti kampanye onboarding, reward penggunaan awal, atau program loyalty. Selain itu, token dapat diperdagangkan melalui mekanisme DEX dan AMM di dalam ekosistem Pi. Di sini, pengguna memiliki kebebasan penuh. Mereka bisa ikut atau tidak, bisa keluar atau tetap memegang token, sesuai kebutuhan dan penilaian sendiri terhadap produk. Ketiga, keunggulan jaringan Pi adalah basis pengguna yang sudah KYC verified. Hal ini menurunkan biaya akuisisi pengguna bagi startup, karena mereka tidak perlu mencari user yang unik dari nol. Tim bisa langsung menargetkan pioner yang sudah terverifikasi, sehingga energi bisa difokuskan pada pengembangan produk, desain pengalaman pengguna, dan kualitas layanan, bukan hanya kampanye token yang sifatnya sementara. Jika dibandingkan dengan pola umum dunia kripto, perbedaannya jelas. Banyak proyek memulai dengan ICO atau penjualan token besar-besaran, mendorong harga melalui hype. Ketika hype mereda, tekanan jual meningkat dan harga jatuh. Produk sering belum matang, pengguna kecewa, dan kepercayaan ekosistem terganggu. Desain token Pi membalik urutan ini. Token dipakai untuk membangun kebiasaan penggunaan dan menguji produk secara nyata. Jika model ini dijalankan konsisten, dampaknya berkelanjutan. Nilai token tidak hanya ditentukan oleh spekulasi jangka pendek, tetapi oleh seberapa banyak aplikasi yang benar-benar dipakai dan seberapa sering token menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang berulang. Inilah posisi strategis Pi, menjadikan token sebagai sarana untuk menciptakan utility nyata, bukan alat utama untuk mendorong pump sesaat. Fondasi keamanan dan kepatuhan. Sekarang kita masuk ke fondasi yang menentukan kepercayaan terhadap ekosistem Pi. Ini menyangkut identitas, keamanan, dan kepatuhan atau KYC, AML, CFT, serta peran AI di dalamnya. Pertama, puluhan juta pioner di mainnet sudah melalui proses KYC. Angka ini bukan sekadar besar, tapi menandakan bahwa Pi telah membangun infrastruktur identitas yang mampu menangani jutaan pengguna secara aman dan sistematis. Kedua, sistem KYC Pi menggunakan pendekatan hybrid. AI menangani volume data yang sangat besar, membaca dokumen, mendeteksi pola, dan menyaring kasus yang jelas. Sementara tim manusia masuk untuk menangani kasus kompleks, misalnya dokumen sulit dibaca, data tidak konsisten, atau kondisi khusus di berbagai negara. Ketiga, di atas itu ada lapisan screening kepatuhan. Identitas yang diverifikasi tidak berhenti pada validasi dokumen. Pi juga memeriksa daftar sanksi dan standar kepatuhan lain, sesuai prinsip AML dan CFT, untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Keempat, Pi menambahkan elemen biometrik seperti palm print atau identifikasi telapak tangan. Ini memperkuat autentikasi, menekan risiko satu orang membuat banyak akun, dan melindungi integritas transaksi dalam jaringan. Yang menarik, arah jangka panjang KYC ini tidak hanya untuk internal. Pi berencana menawarkan KYC sebagai layanan platform. Teknologi dan produknya dapat diakses pihak lain melalui API, baik proyek Web3 maupun bisnis tradisional yang membutuhkan solusi identitas digital berskala besar. Secara strategis, ini menunjukkan bahwa Pi menempatkan identitas dan kepatuhan sebagai fondasi utama, bukan tambahan di akhir. Integritas jaringan dijaga sejak awal, dan risiko pelanggaran regulasi ditekan. Jika pada akhirnya solusi KYC Pi digunakan oleh banyak proyek lain, ini menambah relevansi dan ekosistem jaringan. Setiap pihak yang terhubung ke KYC Pi berpotensi juga untuk terhubung ke basis pengguna yang sudah diverifikasi. Disinilah peran Pi bergeser, dari sekadar jaringan aset digital, menjadi infrastruktur identitas dan kepatuhan yang dipakai secara luas. Implikasi untuk pioner dan pertanyaan terbuka. Sekarang kita sampai pada pertanyaan terpenting. Apa arti semua ini bagi pioner, terutama di Indonesia? 1 tahun Open Network bukan sekadar perayaan, tetapi checkpoint resmi. Bukan garis akhir. Ini menandakan jaringan sudah cukup matang untuk dibuka, namun pembangunan masih berjalan. Produk berkembang. Utility diuji. Regulasi terus bergerak. Di titik inilah kita harus mulai membedakan antara hype dan reality. Di dunia kripto, hype sering bergerak lebih cepat daripada produk. Rumor listing, prediksi harga, spekulasi jangka pendek, semua itu mudah viral. Tetapi yang menentukan umur panjang sebuah jaringan bukan hype. Yang menentukan adalah utility yang benar-benar dipakai, sistem yang patuh aturan, dan struktur yang bisa bertahan di bawah legal check. AI App Studio dan Ventures mendorong sisi utility. Artinya, Pi ingin dipakai untuk transaksi nyata, bukan hanya disimpan menunggu harga naik. Jika aplikasi benar-benar digunakan, maka nilai dibangun dari aktivitas real. Namun utility saja tidak cukup. Di era regulasi global, faktor legal menjadi semakin penting. Di Eropa, ada kerangka seperti MiCA yang mengatur aset kripto secara lebih jelas. Di Indonesia,
Pengawasan aset kripto berada di bawah regulator seperti OJK dan lembaga terkait lainnya. Artinya, setiap proyek yang ingin bertahan jangka panjang harus siap menghadapi realitas kepatuhan. Disinilah peran KYC menjadi krusial. Puluhan juta pengguna yang sudah terverifikasi bukan hanya angka. Itu adalah fondasi untuk menghadapi tuntutan AML, CFT, dan berbagai standar internasional. Ini bukan bagian yang menarik untuk dijadikan hype, tetapi justru bagian yang menentukan apakah jaringan bisa diterima secara legal di berbagai yurisdiksi. Jika kita rangkum, masa depan Pi tidak akan ditentukan oleh seberapa keras hype dibangun, tetapi oleh 3 hal yang lebih tenang namun lebih kuat, utility yang nyata, sistem KYC yang kokoh, dan kesiapan menghadapi regulasi global seperti MiCA maupun pengawasan lokal seperti OJK. Apakah ini menjamin hasil tertentu? Tentu tidak. Tidak ada jaminan dalam dunia kripto. Tetapi pendekatan berbasis utility dan compliance memberi fondasi yang lebih realistis dibanding sekadar spekulasi. Bagi pioner, sikap yang bijak adalah berpindah dari pola pikir hype menuju pola pikir analisis. Bukan hanya bertanya kapan listing besar, kapan GCV akan cair, tetapi juga bertanya, apakah ekosistemnya benar-benar dipakai? Apakah strukturnya siap melewati legal check? Apakah utility-nya tumbuh? 1 tahun Open Network memberi kita data resmi yang bisa dianalisis. Tugas kita sekarang bukan memperbesar rumor, tetapi memperdalam pemahaman. Sekarang saya ingin dengar pendapat Anda. Menurut Anda, untuk jangka panjang, mana yang lebih menentukan, hype pasar, atau utility dan kesiapan regulasi? Tulis pandangan Anda di komentar.